Hai semuanya. Hai. Hai. Eh, Baik lagi di kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan sedikit terkait isu-isu. Sebelumnya, perkenalkan saya Agi Miftah Rizka dari Puskesmas Ranca Malaka Endah. Anggota selanjutnya ada Kang Didik. Halo, saya Didi Kurniawan dari Kecamatan Cangkuang. Oke, dilanjut ada Dokter Anissa. Assalamualaikum, saya Anissa Trikusuma dari RSUD Cicalengka. Anggota lainnya ada Kang Gugun. Halo teman-teman, saya Gugun Gunawan Permana Sidik dari RSUD Bedah Cimaung. Dan yang terakhir ada Dokter Anti. Halo, Assalamualaikum. Saya Anti Purditasari dari Puskesmas Solokan Jeruk. Oke, kita di sini mau diskusi dikit-dikit lah terkait isu fragmentasi beban kerja akibat implementasi penugasan ganda. Sebelumnya, eh, secara singkat, fragmentasi beban kerja itu kayak pemisahan atau pembagian tugas-tugas kecil yang tidak terintegrasi sehingga beban kerja atau tugas-tugas di tempat kerja tuh jadi terpecah-pecah gitu tanpa ada koordinasi yang kuat. Nantinya akan jadi tumpang tindih atau overlapping atau justru ada bagian pekerjaan yang nggak digarap. Nah, fragmentasi ini sering banget nih kejadian di lingkungan sekitar kita nih, tempat kita kerja. Menurut Akang sama Teteh, gimana nih pendapatnya? Contoh-contohnya deh, gimana kalau misalnya untuk Dokter Anti di Puskesmas? Oke, ya terima kasih kesempatannya Teh Agi. Ya kalau misalnya menurut saya memang ya Teh fragmentasi beban kerja Teh kalau di tenaga kesehatan di puskesmas gitu ya, itu merupakan salah satu tantangan ya, tantangan nyata bagi penyelenggara pelayanan kesehatan, terutama kita yang di fasilitas pelayanan di tingkat pertama gitu. Sebenarnya biasanya sih fragmentasi beban kerja itu kan terjadi kalau misalnya tenaga kesehatannya buat ini ya respon terhadap keterbatasan sumber daya manusia gitu ya. Jadinya contohnya eh, harus melakukan pelayanan, tapi juga harus melakukan tugas administratif yang lain gitu. Cuman kalau misalnya itu si fragmentasi beban kerja itu tidak dikelola secara sistematis, nantinya akan berdampak pada kinerja individunya maupun nanti ke mutu pelayanan kesehatan itu sendiri. Contohnya pelayanan kesehatannya jadi tidak optimal, atau kalau misalnya di dokter mungkin pemeriksaannya rada terburu-buru, atau pada saat sedang periksa karena ada rapat mendadak jadi untuk pasien berikutnya di stop dulu gitu-gitu sih kalau misalnya di puskesmas gitu ya, kalau pandangan saya sebagai dokter di puskesmas. Berarti orientasi pelayanan tidak bekerja dengan baik gitu ya. Mm-mm. Oke, lanjut deh. Kita tanya-tanya dulu kalau misalnya menurut Kang Gugun gimana? Kalau menurut saya sih, kalau misalnya terjadinya tumpang tindih tugas ya, misalnya perawat nih, contohnya merangkap administrasi atau untuk menjelaskan terkait pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya bukan ranahnya kita sebagai medis, nanti kan kita jadinya bakal terjadi dampak-dampak yang terjadi kepada pasien seperti resiko keselamatan pasien juga bisa. Soalnya kurangnya konsentrasi akibat beban ganda meningkatkan resiko kesalahan medis dan kejadian tidak diharapkan juga. Betul, betul, Kemudian betul. bisa juga kelelahan kerjanya, stres yang kerja tinggi pada tenaga kesehatan yang harus menjadi fokus antara tugas medis dan non medis. Kemudian ada juga penurunan efisiensinya juga teh. Ada fragmentasi, fokus memperlambat durasi layanan yang menurunkan kepuasan pasien juga gitu menurut kalau. Burnout gitu ya jadinya. Jadi kayak butuh Mm-mm. healing gitu. Iya gitu. Ya, Gimana nih kalau di kecamatan, Kang Didik? Fermentasi mah yang aku tahu mah yogurt teh, fermentasi, itu mah Itu mah tape nggak sih tape? itu mah asem. yogurt. Rasanya asem. Yang kadang-kadang
ngurusin kerjaan inti ke keuangan, ngerencanain program, tiba-tiba suruh jadi eh, tukang MC, kadang-kadang ditembak suruh ngedoa, kan jadinya weh yaget, asem weh. Ulah cobaan teh. Itu di Tapi kecamatan mah. harus happy dong, ya. Tetap harus happy Ya, kita untuk walaupun asem, melakukan orientasi pelayanan. betul, walaupun Untuk asem Dokter Anissa, menyegarkan. eh, baik loh untuk kesehatan, Nah, itu. untuk usus, ya nggak Dokter Anissa? Bagus-bagus biar diperlancar ya semuanya. Kalau di rumah sakit gimana, Dok? Kalau di rumah sakit, saya jadi ingat ya punya pengalaman. Kalau seandainya tadi yang disampaikan sama Dokter Anti, Kang Gun-gun, Kang Didik, fragmentasi lebih ke karena kurangnya orang. Kalau di rumah sakit saya malah karena orangnya ada, tapi pembagian kerjanya tuh abu-abu gitu. Yang bikin jadi ini terfragmentasi, malah koordinasinya jadi jelek. Kayak misalnya di dalam satu waktu yang bersamaan nih, misalnya ada dokter jaga di ruangan, tapi ada juga dokter jaga yang memang khusus kayak di ruang hemodialisis, kayak di ruang-ruang tertentu. Nah, ketika misalnya kayak ada pasien perburukan, terkadang suka jadi bingung, ini pasien dilapornya tuh, misalnya pasiennya kebetulan lagi di hemodialisis ya gitu. Ini jadi pasien itu harus dilapor ke dokter yang di hemodialisis kah? Apakah ke dokter jaga ruangan gitu, yang sering memunculkan masalah sih kadang ya tadi pembagian tugas yang memang mungkin belum jelas ya gitu. Siap. Kalau misalnya di puskesmas kan ada kayak Permenkesnya gitu ya. Satu kayak kalau misalnya saya sendiri gitu ya, kalau di apoteker tuh satu apoteker megang 40 pasien. Nah, untuk yang di kesehatan satu dokter tuh berapa sih gitu megangnya gitu, untuk satu dokter megang berapa pasien gitu dalam sehari pelayanan? Siapa dulu? Aku coba jawab dulu ya. Sebenarnya kalau kayak untuk dokter sendiri sih, kalau secara etik mah nggak ada hitung-hitungannya sebenarnya mah. Cuman kalau kita ngelihat kalau nganalisis beban kerja, kalau saya sih kayak disangkut pautin ya sama kayak aturan BPJS. Kita tuh kayak pelayanan di rawat jalan misalnya, satu pasien itu sekitar 5-6 menit. Jadi ya nanti disesuaikan dengan jumlah surat izin praktek kita selama berapa jam, ya itulah maksimal yang kita harus tanganin gitu. Cuman kalau secara ininya sih sebenarnya nggak ada aturan baku ya. Tapi nggak tahu tuh dokter-dokter di tempat lain atau akang-akang yang lain nggak ada pendapat lain nggak? Kalau saya pribadi kan ya. Iya. Enggak, Kang Boleh Gun. siapa dulu nih? Boleh. Saya dulu ya Dok ya. Izin. Kalau saya masih sekarang saya jaga di IGD ya teman-teman. Jadi memang kalau misalnya ketika banyak pasien itu hektik, sebetulnya tidak ada batasan pasien berapa, pokoknya mah kalau ada pasien yang gawat darurat ya harus langsung ditindak. Walaupun dengan kondisi sekarang ini saya berjaga di IGD paling 2 orang, yang satu bisa kayak membuat triase atau dokumentasi di SIM-RS. Nah, saya yang tindakan. Ya, kalau menurut saya sih jaga berdua di IGD itu masih enjoy ya, soalnya kan ini rumah sakit baru juga, belum terlalu banyak pasien juga gitu. Kalau dari pelayanan di kecamatan gimana tuh Kang Didi? Kalau saya mah tidak ada pagu untuk mengerjakan apa, yang penting tupoksi beres. Saya mah ngedoain akang teteh aja ini mah. Tapi make sense gak sih kalau misalnya nih
sumber daya manusia kan berpengaruh banget ya, gitu. Kayak misalnya Kang Gugun gitu, di IGD itu cuma ada 2 perawat kayak gitu. Kalau misalnya lagi hektik parah, pasti butuh banget tambahan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja tambahannya ini nih eh, karena kurang, berarti otomatis pelayanan jadi terganggu gitu ya. Saya mah gini teh. Iya, bisa juga. Saya teh sampai sekarang teh udah mengubah paradigma teh. Jadi dulu teh pernah di suatu sisi menyalahkan SDM. Wah ini teh SDM gak bener, kurang. Kalau kayak gitu teh kadang-kadang ujung-ujungnya ujung-ujungnya teh ya nambah pegawai kan gak semudah kayak membalikkan telapak tangan gitu kan. Nah sekarang saya paradigmanya, wah ini mah bukan salah SDM-nya tapi salah sistemnya gitu. Sebenarnya kalau di kecamatan itu kerjaan kalau dikerjakan sesuai runtutan waktu dan tahu kapan mulai kapan selesai, semua mah aman gitu dengan komposisi yang ada gitu. Kadang-kadang kan sifat manusia kalau yang di administrasi teh menumpuk pekerjaan gitu. Suatu saat pekerjaan itu diminta kelabakan gitu. Nah itu pekerjaan administrasi teh kan enak ya kalau kayak dokter, kayak di apoteker gitu, ada yang harus dikerjakan, saya melakukan pelayanan di jam itu, di saat itu kan selesai gitu. Nah, kalau administrasi kan kadang-kadang kayak gitu teh, kita terlalu numpuk gitu. Dan sebenarnya bukan SDM-nya tapi sistemnya yang nggak bener gitu. Nggak diselesain, numpuk, diselesain ada terus ya Kang. Nah gitu. Oke, ke Dokter Anti nih, gimana nih pendapatnya? Kalau aku sih sebenarnya kalau misalnya masalah setuju sama pendapatnya Kang Didik. Kalau misalnya masalah SDM, kalau misalnya kita terus-terusan menyalahkan SDM gitu ya, harusnya sih bisa mengoptimalkan SDM yang kita punya gitu. Cuman ya sistem yang harus dibenerin gitu. Makanya mungkin di Latsar CPNS ini kita sebagai yang masih peserta ada inovasi-inovasi baru untuk membuat si sistem ini lebih terbarukan, jadinya biar SDM-nya nggak apa-apa segitu, tapi sistemnya yang harus dibenerin gitu mungkin ya. Oke, berarti inovasi-inovasi mungkin digital kali ya, arahnya ke arah digital untuk mengurangi SDM, menggantikan dengan teknologi, gitu kan? Setuju Teh Agi begitu. Tapi benar sih teh. Gimana? Benar ini teh. Kadang-kadang teh kita teh selalu menyalahkan SDM terus ya. Saya teh kadang-kadang ngiri dengan dengan sistem yang di kesehatan teh. Mereka teh rapi, bener-bener tersusun walaupun nggak tahu ya di belakangnya bagaimana rumitnya gitu. Tapi kelihatannya teh indah gitu, selesai, jarang ada masalah. Walaupun kalau administrasi mah kayaknya di kesehatan itu dikesampingkan gitu. Yang penting mah bener-bener ke pelayanan masyarakat gitu. Ya Kang, rumput tetangga mah memang lebih hijau sih. Aku juga lebih hijau ke Dokter Anissa nih gitu. Kayaknya mah ya SDM banyak gitu. Alhamdulillah ya. Jadi gini nih, kalau misalnya SDM bisa diganti dengan teknologi, selain itu deh ada solusi-solusi lain nggak gitu untuk akhirnya tuh fragmentasi beban kerja nih nggak jadi hambatan untuk kita melakukan pelayanan gitu. Dari siapa Ya dulu sih, nih? kalau menurut saya solusinya ya selain dari teknologi ya tetap sih kalau harus ada penataan karir dan tupoksi diulang lagi gitu. Harus ada penataan lagi untuk menegaskan kayak uraian tugasnya apa agar sesuai dengan standar kompetensi jabatan untuk menghindari tumpang tindih. Jadi takutnya nanti dikarenakan kekurangannya SDM, contoh nih saya sebagai perawat megang juga sebagai inventaris barang-barang kan bukan tupoksinya ya. Pertama saya juga belum tahu nanti
terjadilah human error, terus pelayanan juga ke pasien juga jadi berkurang karena fokusnya jadi kebagi dua gitu. Jadi intinya harus ada penataan karir dan tupoksi lagi sih kalau menurut saya selain sistem. Gimana dari yang lain? Kalau dari saya mah kayaknya mah emang SDM-nya segini-segini aja sih teh untuk komposisi di kecamatan mah. Di saya teh sekitar 18 orang ASN itu. Di setiap program teh yang di saya itu idealnya sekitar berapa? 4 orang. Sekarang teh baru keisi sekitar 6 orang, itu baru keisi 4 orang. Nah, itu kan ada 2 yang tidak terhandle. Nah, yaudah we bersyukur, sebenarnya mah asal kita mencintai tempat kerja mah aman gitu. Dah kayak mencintai pasangan we. Mau gimana pun pasangan dah tetap we bertahan gitu. Mau 1000 tupoksi sebagai seorang suami we wios we. Nah gitu kalau menurut aku mah, ya udah bersyukur gitu. Untuk solusinya nggak tahu, kita harus ngejalanin apa adanya gitu. Yang menurut saya mah ya, yang bikin galau kita sebagai ASN teh ya, kita teh kan disuruh menjadi ASN yang berakhlak gitu. Yang nilai pertamanya kan berorientasi pelayanan. Ketika kita memang mikirnya oke deh orientasi pelayanan, pasti kan walaupun istilahnya itu teh bukan tugas kita, pasti akan kita kerjain gitu. Yang penting pelayanan beres, yang penting publik terlayani gitu. Tapi ya tadi di satu sisi ya kita teh harus punya manajemen sistem ASN yang bagus gitu. Nah, manajemen sistem ASN ini sih menurut saya memang masih jadi masih jadi PR deh mungkin untuk di sebagian besar instansi ya. Gimana caranya ASN itu efektif, efisien gitu. Tapi ya pelayanan publik juga bisa ke-handle dengan maksimal. Gitu sih. Setuju Dok. Ya sih kalau menurut saya ya selama di rumah sakit sebetulnya kalau misalnya bekerja itu fleksibel sih, nggak harus kita job desknya apa kalau lagi hektik mah kalau misalnya harus ngebantu analis ya bantu ngambil darah, terus bantu pendaftaran ya bantu, apalagi kalau misalnya di manajemen mengadakan sistem penghargaan gitu teman-teman, kayak memberikan kompensasi atau pengakuan yang layak bagi pegawai yang bebannya bertambah gitu guna menjaga motivasi aja. Berarti masuk ya, berdedikasi, loyal, harmonis, kolaboratif kayak gitu ya. Iya. Boleh kalau dimasukin. Boleh Setuju sih. nyambung Sebenarnya sih. kita tuh dalam Nyambung kan? pelayanan publik itu tuh pasti akan mengimplementasikan si berakhlak ASN ini ya tanpa kita sadari juga gitu. Kayak misalnya tadi dengar ceritanya Dokter Anissa, dengar ceritanya Kang Gugun, dengar ceritanya Kang Didik, oh ya udah aja gitu. Terserah deh ruwetnya kayak gimana, masalah sistemnya, masalah SDM-nya, yang penting tuh pelayanan tetap oke, pelayanan tetap oke, kemudian publiknya Masyarakat terpuaskan gitu ya, sesuai dengan sesuai sama definisi ASN itu ya. Jadi kita kepentingan diri sendirinya diredam dulu untuk mementingkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara gitu kali ya. Betul. betul. Ya, Tapi ya tadi sih emang ya kita sebagai emang harus smart ASN ya. Tadi ya mungkin dengan beberapa bantuan digitalisasi, kemampuan literasi digital kita yang harus lebih lebih expert, mungkin sih bisa ngebantu untuk mengurai tugas-tugas atau mengurai tadi yang fragmen-fragmen tadi, jadi biar lebih terkoordinasi mungkin ya. tapi ya kita teh kadang-kadang Nah, sekarang kita kan ini teh semuanya teh di pelayanan ya teh, kecamatan pelayanan, kesehatan ke pelayanan. Kadang-kadang teh walaupun sudah semaksimal mungkin tetap aja ya orang nggak suka teh tetap ada sama kita.
sama instansi kita tuh. Aduh. Ya, ya. Pernah pada spill itu belum? Google Map rating berapa kayak gitu kan? Itu bisa kelihatan itu Wow. secara realnya. Ya, pernah Iya, iya, itu. benar-benar. Nah itu kalau pengen tahu wajah kita Saya. sebenarnya. Ya nih, kayak bincang-bincang kali ini udah padat banget ya, mateng banget isinya, daging semua isinya. Untuk closing deh, satu-satu dari Akang Teteh terkait Hot fragment atau fragmentasi tadi? boleh yang mana aja, sok, bangga. Siapa dulu? Sok moderator dulu dong. Aduh, moderator terakhir aja tuh penutup, sok, mangga. Ini Untuk mah Kang Didi, izin boleh. saya dulu ya. Izin. Oh boleh, Saya- Kang Gugun. Sebetulnya dari tadi kan kita udah ngebahas permasalahan-permasalahan terkait isu ini ya. Nah, kalau persepsi saya, rekomendasi strategi saya terkait dengan judul kan terkait dengan manajemen ASN-nya ya. Harus ada analisis juga kalau menurut saya mah harus ada analisis beban kerja ABK ulang, melakukan reevaluasi jumlah pegawai berdasarkan volume tugas real untuk memastikan alokasi yang adil. Kemudian tadi yang saya sebutkan harus adanya sistem penghargaan ya untuk meningkatkan motivasi pekerja juga. Kemudian terkait perspektif smart ASN yang tadi kita bahas juga ya. Rekomendasi dari saya harus menggunakan sistem informasi terkait kalau di tempat saya yaitu SIM RS ya, terkait rekam medisnya harus berbasis dengan digital yang terintegrasi untuk optimalisasi tugas non medis sehingga nakes dapat kembali fokus pada pelayanan pasien. Nah gitu kalau rekomendasi dari saya. Gimana dari teman-teman rekomendasinya? Saya juga setuju ya sama pendapatnya Kayak udah terwakilkan Kang Gugun. semua ini. Setuju Teh Agi. Cuman mau nambahin sih Teh, boleh Boleh, mangga. Boleh. untuk biar tidak terjadi fragmentasi beban kerja gitu ya tadi. Selain setuju sama pendapatnya Kang Gugun, mungkin tambahannya harus ada penegasan tupoksi juga ya, jadinya biar nggak ada tupoksi yang abu-abu seperti yang diceritakan sama Dokter Anissa. Kemudian apalagi ya pengaturan beban kerjanya mungkin yang harus adil gitu ya, sama ya ada perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di bagian kesehatan gitu, biar ya si SDM yang lagi-lagi kita bahas itu tuh nggak melulu kurang, itu kan tetap bisa diupayakan ya. Boleh? Ya, kalau dari saya sih saya setuju banget ya sama Kang Gun-Gun, Teh Anti, karena mungkin ya background kita kan mirip-mirip ya di dunia kesehatan. Cuman ya tadi yang pentingnya juga ya memang kita teh harus pintar-pintar gimana komunikasi, gimana kita kolaborasi gitu. Jadi sesama atasan, pimpinan, sejawat atau sesama rekan kerja yang lain, nakes, tenaga medis gitu. Jadi biar celah-celah fragmentasi itu teh bisa ketutup gitu. Jadi ya kitanya juga kerja lebih nyaman, pelayanan juga tetap lebih bisa kita kerjain gitu. Kang Didik gimana? Saya mah setuju aja lah sekarang mah. Dan untuk hal itu kan baik ya Teh ya. Tapi untuk jangka pendek saya udah dulu lah kerja ikhlas, kerja cerdas, jangan numpuk kerjaan, udah gitu aja Teh. Kolaborasi bagus tadi. Saya setuju banget, manajemen ASN setuju banget. Cuma ikhlasnya itu Teh. Sekarang mah udah di mode ikhlas lah. Oke, benar ya. Jadi secara keseluruhan tuh solusinya menyelaraskan gitu ya antara kejelasan regulasi internal, terus optimalisasi teknologi informasi, menciptakan tata kelola pemerintahan yang cerdas, smart governance, terus juga ikhlas. Ini mah ikhlas kita teh kolaborasi. mengabdi gitu ya. Ikhlas kolaborasi. Ya sebagai jargon kita lah ya, bangga melayani bangsa gitu ya. Betul. Kayaknya udah di akhir penghujung
bincang-bincang, diskusi nih. Semuanya terima kasih. Sepertinya ini materi yang cukup berat untuk diomongin bagi kita yang baru kerja 7 bulan, Maya. Nanti ada episode selanjutnya ya. Boleh. Kalau viewersnya tinggi gitu ya, kita boleh. Jangan lupa subscribe, guys. Subscribe, like, komen. Podcast sobat, solusi bareng temen. Wih, mantap tuh kata-katanya, benar-benar. Oke deh ya, kayaknya cukup sampai sini. Secara solusi udah dapet, dan semoga harapannya gitu ya, Indonesia Emas 2045 teh benar-benar tercapai gitu, bukan untuk dari segala sektor gitu, termasuk ASN-nya gitu ya, emas semua. Amin. Amin. Sekian sepertinya untuk podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Subscribe. Nggak tahu.